Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi dengan saya Anissa Inalastari. Hari ini kita akan belajar mengenai aljabar, pelajaran matematika kelas 7 semester 1, kurikulum merdeka. Gimana, sudah siap ya? Nah, sebelum kita mulai, kita harus mengenal dulu nih, apa sih itu aljabar? Nah, jadi aljabar adalah bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Dalam aljabar ada unsur-unsur. Yang pertama ada suku, yang kedua koefisien, yang ketiga variabel, yang keempat konstanta. Oke, kita yang pertama di sini ada suku. Suku adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk contohnya, di sini ada 2x terdiri dari satu suku. 2x tambah 9 terdiri dari dua suku, karena suku yang pertama adalah 2x, suku yang kedua adalah 9. Nah, jenis-jenis suku ada dua. Yang pertama, suku sejenis. Yang kedua, suku tidak sejenis. Untuk suku yang sejenis, di sini ada 2x, 4x, 5x, 6x. Dikatakan sejenis karena variabelnya sama. Ada juga x kuadrat, 4x kuadrat, 6x kuadrat. Untuk suku yang tidak sejenis, ada contoh 2x, 4x kuadrat, 5xy. Nah, di sini sudah terlihat ya adik-adik, bahwa 2x, 4x kuadrat sama 5xy koefisiennya berbeda, maka disebut dengan suku tidak sejenis. Untuk suku tidak sejenis, di sini ada 2x, 4x kuadrat, dan 5xy. Nah, adik-adik sudah melihat jelas untuk variabelnya di sini berbeda. Nah, makanya dinamakan suku tidak sejenis. Untuk unsur yang kedua, yaitu ada koefisien. Koefisien adalah angka yang ada sebelum variabel. Dan unsur yang ketiga, variabel, adalah huruf pada aljabar. Dan unsur yang keempat ada konstanta, yaitu angka yang tidak diikuti huruf. Ada contoh untuk mengetahui mana koefisien, variabel, dan konstanta. Ada 4x ditambah 7, yang mana 4 itu adalah koefisiennya, x adalah variabelnya, dan angka 7 adalah konstanta. Nah, jadi adik-adik bisa membedakan ya, mana koefisien, variabel, dan konstanta. Dan di sini 4x tambah 7 itu terdiri dari dua suku, yaitu suku yang pertama 4x dan suku yang kedua adalah 7. Yang pertama di sini ada penjumlahan dan pengurangan aljabar. Untuk penjumlahan aljabar, di sini hanya dapat dilakukan jika memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama dan yang jumlahnya hanya koefisiennya saja, dan yang memiliki variabel berbeda tidak dapat dijumlahkan. Seperti contoh, di sini ada 2a ditambah 4a sama dengan 6a. Kenapa di sini bisa dijumlahkan? Karena memiliki variabel yang sama, yaitu a, sehingga bisa dijumlahkan 2a ditambah 4a sama dengan 6a. Contoh yang kedua, di sini ada 3b ditambah 5b sama dengan 8b. Karena variabelnya sama, sehingga bisa langsung dijumlahkan. Ada contoh lain, 3a kuadrat ditambah 4b ditambah 2b ditambah 5a kuadrat. Di sini kita bisa melihat variabel mana yang sama terlebih dahulu. Karena di sini ada pangkat 2, maka yang harus dijumlahkan terlebih dahulu itu yang ada pangkatnya. 3a kuadrat
ditambah 5A kuadrat karena memiliki variabel yang sama sehingga bisa dijumlahkan, yaitu hasilnya 8A kuadrat. Dan ada 4B ditambah 2B, variabelnya sama, dijumlahkan, maka hasilnya 6B. Sehingga 3A kuadrat ditambah 4B tambah 2B ditambah 5A kuadrat sama dengan 8A kuadrat ditambah 6B. Dan untuk pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan jika memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Yang dikurangkan hanya koefisiennya saja, dan yang memiliki variabel berbeda tidak dapat dikurangkan. Untuk contohnya, 5A dikurangi A sama dengan 4A. Bisa langsung dikurangkan karena memiliki variabel yang sama. Contoh yang lain, 3B dikurangi 2A sama dengan B. Nah, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. B di sini sama artinya dengan 1. Dan di sini ada 8A kuadrat dikurangi 4B dikurangi 2B dikurangi 5A kuadrat. Sama seperti penjumlahan yang tadi, kita menjumlahkan atau mengurangkan yang ada pangkatnya terlebih dahulu. 8A kuadrat dikurangi 5A kuadrat menghasilkan 3A kuadrat, negatif 4B dikurangi 2B menjadi negatif 6B, maka hasilnya adalah 3A kuadrat dikurangi 6B. Dan yang kedua ada perkalian aljabar. Perkalian aljabar dibagi menjadi beberapa perkalian. Yang pertama ada perkalian konstanta dengan bentuk aljabar dengan rumus K dikali AX sama dengan KAX, K dikali AX tambah B sama dengan K dikali AX ditambah K dikali B. Untuk contohnya 3 dikali 2X yaitu sama dengan 6X. Contoh yang kedua, 2 dikali 3A ditambah 6. Nah, kita mengalikan satu persatu terlebih dahulu. 2 dikalikan dulu dengan 3A ditambah 2 dikali 6. 2 dikali 3A sama dengan 6A ditambah 2 dikali 6 sama dengan 12. Maka didapat hasil 6A ditambah 12. Untuk perkalian suku 2 dengan suku 2 dengan rumus X tambah Y dikali X tambah Y. Nah, di sini kita dikali ayun. X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali Y sama dengan XY, Y dikali X sama dengan YX atau bisa juga dengan XY, Y dikali Y sama dengan Y kuadrat. Maka hasilnya X kuadrat ditambah 2XY tambah Y kuadrat. Untuk contohnya, X tambah 2 dikali X tambah 5 sama seperti tadi. Untuk menghitungnya, kita kalikan dulu X dikali X, maka dapat X kuadrat. 2 dikali X, 2X. X dikali 5, 5X. 2 dikali 5, 10. Maka hasilnya X kuadrat ditambah 5X ditambah 2X ditambah 10. Untuk perkalian suku 2 dengan suku 3 dengan rumus A tambah B dikali C tambah D tambah E sama dengan A dikali C. Di sini kita kalikan satu persatu. A kali C tambah A kali D ditambah A kali E ditambah B kali C tambah B kali D ditambah B kali E. Jadi di sini dikalikan satu persatu dengan semua yang ada di dalam kurung. Contohnya ada X tambah 2 dikali X kuadrat ditambah 5X ditambah 1.
maka didapat hasil X pangkat 3 tambah 5X kuadrat ditambah X ditambah 2X kuadrat ditambah 10X ditambah 2. Dan yang ketiga ada pembagian aljabar. Pembagian aljabar lebih mudah jika dinyatakan dalam bentuk pecahan. Dan yang dapat dibagi atau disederhanakan adalah suku-suku dengan variabel yang sama. Nah, di sini untuk rumusnya ada A pangkat M per AN, maka A pangkat M dikurangi N. Dan yang kedua ada rumus A pangkat M dikali B pangkat M per A pangkat N dikali B pangkat N, maka A pangkat M dikurangi N dikali B di pangkat M dikurangi N. Untuk contohnya 2A pangkat 5 per A pangkat 3, maka 2A dikurangi 5 pangkat 3. Kenapa? Karena di sini variabelnya sama, maka bisa langsung dikurangkan saja pangkatnya. Maka hasilnya didapat 2A pangkat 2. Dan untuk pembagian aljabar lebih dari satu suku, di sini menggunakan cara pemfaktoran. Untuk langsung saja ke soal, untuk lebih jelasnya, X kuadrat ditambah 3X tambah 2 per X tambah 1. Nah, kita faktorkan X kuadrat tambah 3X tambah 2 itu faktornya adalah X tambah 1 dikali X tambah 2 per X tambah 1. Karena pembilang sama penyebutnya ada yang sama, maka bisa dicoret X tambah 1. Maka didapat hasilnya X tambah 2. Oke, pembelajaran bareng dengan saya sudah selesai. Terima kasih sudah mau belajar bersama-sama. Kali lagi nanti di next video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.